support mid lane-nya sepertinya dan Kan junglernya. bener saja junglernya kepada Cyclops. Wow, oke. Iya, karena tadi RRQ Sena juga kalau dia dimaksakan ke arah Assassin, oke, dia pakai Lancelot. Ini bakal saling counter-mengcounter sih. Walaupun untuk Popheusnya akan di-counter oleh Esmeralda, tapi tetap lagi Lancelotnya akan di-counter balik lagi oleh Popheus. Begitu-begitu aja terus dunia ini saling counter dan counter gitu loh. Ya udah kalau begitu, untuk Thalia quick prediction, RBR atau RRQ Sena? Waduh, ini kalau kita lihat cukup berat ya, tapi aku suka sama draft picknya Arkisena sih. Nah, Choji. Aku sih RRQ Sena, Pak Pulung. Mata ninjaku pada RRQ Sena lah. Untuk Oke, game kali. wes kalau begitu ya nih kayaknya bakal ada 3 suara untuk RRQ Sena. Kenapa? Karena gue juga suka banget ngelihat bagaimana pipikan yang udah diambil oleh RRQ Sena. Land of Dawn, ini dia waktunya kita akan langsung menuju ke game yang kedua di match yang ketiga. Thalia dan juga Choji, let's go. Let's go. Yap, let's go. Ini dia kita sudah memasuki di game yang kedua. Akankah RRQ berhasil mengamankan 2 poin penuh atau justru Rebellion bisa memperpanjang nyawanya? Karena Violence kali ini kita sudah melihat adanya Act 2-4 yang mencoba mengganggu pergerakan dari Blast. Tapi Violence di sana mencoba untuk menghadang EV. Ingat Rafaela di menit awal di early game kayak gini masih terlalu empuk untuk menjadi tanker yang nebein seorang Blast. Itu kenapa Warlord langsung bergerak juga membantu keberadaan dari seorang Blast. Begitu pula dengan adanya Swallow yang cukup low, dia harus kembali, gak mau terlalu overcommit di area mid lane 40. Itu coba lihat tadi bagaimana machine gun yang dikeluarkan Patrick nembak ke arah ke arah Kaja ya. Ya ampun itu sayapnya udah bulu rontok semua itu tadi tuh. Sakit banget. Memang 5 peluru ya, tapi kalau awal-awal kayak begitu ya nggak gitu juga doh, harusnya damage-nya sakit banget gitu loh. Ini early game-nya juga pedih. Ini early game-nya udah saling menginvasi aja satu sama lain, saling membalikkan keadaan juga. Violence udah langsung membuat perimeter agar Barasnya tidak bisa lewat dan mungkin sekarang akan kehilangan dari stack-nya. Yap, dan ini dia kita akan melihat adanya Cyclops yang menggunakan sebagai jungler ya. Cyclops sebenarnya kita tahu emang damage dari burst magicnya itu cukup sakit ya. Dengan ada planet attack-nya dan juga star power lockdown-nya ini bisa mengunci pergerakan dari Sugar. Ketika Sugar-nya maju dengan ada Quad Shadow bisa langsung di ulti atau di lock dengan star power lockdown-nya. Tapi akankah ini menjadi skenario yang baik bagi RRQ Sena karena sebentar lagi Turtle Camp by Fruity sudah hadir. Akankah Rebellion mencoba untuk melakukan kontes karena ini star power lockdown-nya karena seorang Choi tapi langsung dibalaskan dengan ada satu buah Demonic Force begitu pula dengan ada satu buah Shadow Kill. First Blood berhasil kantongi, double kill bahkan Cyclops-nya hilang tapi dia langsung dipanis. Tapi Violence di sisi lain cukup sekarat juga begitu pula dengan ada Warlord. Tumbang 3 pemain dari RRQ harus hilang. Ini adalah kesempatan besar bagi Rebellion untuk langsung mendapatkan ke area turtle-nya Pak Pulung. Yap, walaupun tadi ada sedikit pergerakan yang bisa dibilang cukup terlambat dari Kajanya karena Kajanya memutar dari belakang. Dia lewat ke arah outer turret itu dengan santainya dan berhasil juga menarik ke arah tadi dari Beatrix-nya. Yo wes, ini akan menjadi pertempuran ataupun peperangan sangat-sangat baik dilakukan oleh Red Bull Rebellion di mana mereka tadi mendapatkan 3 poin kill. Cuman balik lagi, ingat itu Esmeralda tadi belum ikut join tuh. Esmeralda belum ikut join. Kita nggak tahu nanti keadaannya kayak gimana lagi kalau udah dijogetin sama si Esmeralda lagi nih. Karena Barasnya juga tadi emang belum ikut fight juga. Ini sama-sama 4 lawan 4 tadi. Cuman dari 4 lawan 4, oke, tim fight-nya jauh diunggulin oleh RBR. Yes, dan ini dia kita melihat ya Rabat temenin juga. Oh, tapi tunggu dulu, ternyata ada sedikit skirmish di top lane. Takannya terkena Baidam Kupa mencoba untuk melarikan diri dengan adanya satu buah Stardust Dance. Masih bisa begitu cepat kembali ke arah belakang. Rebellion, dia tadinya nampaknya ingin mencoba untuk mendapatkan satu komit ke area atas. Tapi ternyata yang diculik adalah Warlord. Ya, dengan satu buah Divine Judgment. Kajanya bandel banget berhasil menculik satu pemain dari RRQ. Mereka harus lebih berhati-hati lagi karena Kajanya satu demi satu mencoba untuk diambil. Shadow Kill ke arah depan, Valesnya cukup sekarang langsung bisa hasil ditumbangkan oleh seorang Hayabusa. Detona Welcome melahap seorang Cyclops hilang sudah 0-2-1 KDA yang belum baik untuk seorang jungler bagi RRQ Sena Pak Pulung.
Wow, ini adalah hal baik yang lagi dan lagi dipertontonkan oleh pemain dari RBR. Mereka hanya tinggal konsisten aja sampai nanti mereka bisa mendapatkan kemenangan. Kenapa? Karena sekarang untuk Esmeraldanya, again and again langsung terjadi aksi pengeroyokan di bagian atas. 3 player, masuk 4 bahkan dengan ring over dan dikeluarkan juga oleh Kaja. Ada lightning bomb juga. Ini membutuhkan waktu untuk bisa mendapatkan Esmeralda seorang diri loh barusan Dahlia. Yes, dan ini dia di area mid lane kita sudah melihat juga dari kedua belah tim mencoba untuk manage wave-nya dulu. Karena sebentar lagi ada turtle yang sudah hadir yang bisa menjadi perebutan bagi kedua belah tim. Mengingat Rebellion kali ini mengungguli 2000 dari segi network, Coci. Ngelihat itu bagus sih. Bagus sih, itu bagus banget bagaimana tadi ada sebuah aksi pick up yang sangat-sangat indah. Dan juga ada Shadow Kill langsung dikeluarkan begitu aja Patricksnya. Udah nggak bisa lagi mempertahankan dirinya sementara dengan Cyclops juga. Oke, Sugar mulai mengamuk dengan 505k dia yang dia dapatkan. Ini adalah hal yang sangat baik. Lagi dan lagi dipertontonkan oleh Red Bull Rebellion. Mereka harus tetap melakukan seperti ini kalau sampai mereka ingin memenangkan di game kedua atau mungkin nantinya bisa aja menuju ke game yang ketiga nih Thalia. Yap, ini bisa banget untuk memasakkan adanya game yang ketiga karena lihat bagaimana Rebellion perlahan-lahan namun pasti merontokin satu demi satu objektif turret yang dimiliki oleh RRQ Sena. Begitu pula dengan Blast yang nampaknya masih mencoba untuk mengamankan satu buah orange buff-nya, tapi Sugar-nya dengan kuat Shadow benar-benar ngepoke, nyicil ke arah teman-teman dari RRQ Sena, Pak Pulung. Yap, ini dia. Dan sekarang pemain dari Arkisena juga coba lihat. Udah ada 3 orang yang selalu berjalan bersamaan. Ada perubahan posisi juga. Takai sekarang udah dengan Esmeraldanya. Dia berada di area bottom lane. Dia siap untuk memberikan backupan juga terhadap rekan-rekannya. Ada Popheus di bawah. Ini akan menjadi makanannya. Harusnya ya. Harusnya. Tapi kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti di Laudon. Kenapa? Karena Popheusnya juga udah menuju untuk ke base-nya. Dan dia bergerak lagi ke bagian atas untuk menjauhi dari Esmeraldanya. Inilah yang udah dilakukan oleh pemain dari Red Bull Rebellion. Tapi Pico pun terjadi lagi. Ada Divine Judgment. Masih bisa selamat Takanya. Ada Kupa yang udah mulai mengejar juga di area dan Purple Buff. Baratnya seorang diri memberanikan diri maju ke bagian depan. Mereka tahu mereka punya informasi kalau tidak ada Divine Judgment lagi siap untuk melakukan team fight. Walaupun ada Detonas Welcome yang belum juga dikeluarkan oleh pemain dari Red Bull Rebellion. Ada mau Pender ditembakin lagi. Udah ada Mortal di bagian belakang. Itu pun masih belum bisa untuk mendapatkan satu point kill terhadap Baratsnya nih Thalia. Yap, tapi kali ini banananya nampaknya mencoba untuk dikejar aja oleh seorang Choi. Udah ada Demonic Force yang aktif, tapi saat power lockdown-nya berhasil mengunci pergerakan dari seorang Popheus. Tapi ternyata Ruby-nya harus hilang. Double kill bahkan kali ini dari masing-masing Sugar dan juga Choi. Dan 4 member dari RRQ sudah hilang menyisakan Taka sendirian. Dan sebentar lagi nampaknya akan menjadi objektif komit di arah mid lane-nya Tarat dan juga jungle yang bakal didominasi oleh Rebellion, Pak Pulung. Nih kalau kayak begini juga, nih harusnya gimana nih Pak Jalan Ninja ini Pak Coji? Jalan ninjanya RBR sih harus di pick off mulu ya. Ini udah kuat banget pick off ya. Ada Choi, ada Swallow, Azoa, itu for Sugar. Karena dari tadi lihat aja tim fight-nya RRQ tuh nggak ada justru dari RRQ tim fight-nya. Justru dia bener-bener pick off satu persatu. Entah Taka yang di flickerin sama Swallow untuk diambil dengan Divine Judgment. Ataupun Blaze tiba-tiba ditelen sama Zoa dan dilempar ke belakang. Dan dalam ninjanya untuk RRQ sendiri itu adalah untuk maksa RBR bisa team fight. Karena kenapa? Dari tadi ini Choi ngehindarin banget yang namanya Esmeralda. Taka dari tadi sama Choi ini belum ketemu-temu. Makanya Takanya dari tadi enak banget untuk bisa nge-kill. Dapat 4 kill 1 dan juga 4 assist. Wow. Dan sekarang pertempuran pun kembali pecah lagi. Team fight kembali diadakan oleh pemain dari RBR. Mereka memaksakan keadaan ada di bagian depan. Tapi ternyata untuk sekarang kita lihat Esmeraldanya udah mulai berfungsi di mana Shadow Kill. Udah langsung terbagi damage-nya. Sedikit lagi Epi Triza. Tapi untuk Ruby-nya masih bisa bertahan. Tapi tidak dengan Rafaela. Esmeralda akan mengambil alih bagaimana pertempuran. Dia akan menjadi satu orang bagian terdepan. Tapi sakit banget. Udah ada lockdown yang dikeluarkan. Cuman belum mampu untuk maju ke bagian depan. Ada satu game pause. RBR bakalan bisa menangin game ini dengan persentase mungkin 70-75% sih menurut gua Thalia. Iya, ini bisa dibilang cukup sulit untuk RRQ Sena membalikan keadaan dengan perbedaan network yang cukup jauh, berbeda 6.000. Tapi ini bisa aja sih menunggu adanya momentum yang diciptakan oleh RRQ Sena atau mungkin minor mistake nantinya yang harus dimaksimalkan.
Tapi sementara itu kita melihat adanya Sugar yang push di area top lane dan langsung ditemani oleh Ectufor dan juga Swelo. Satu lagi objektif turret berhasil dirontokkan. Kali ini RRQ sana berkumpul di area mid lane mencoba untuk mempertahankan mid lane-nya, tapi kali ini sudah langsung di-clear aja di area tengah. Wave minion yang didorong oleh Rebellion oleh RRQ Sena, Pak Pulu. Yap, sekarang mereka udah berkumpul loh semuanya dari arah ke sana. Ada 5 player mereka sekarang bersama-sama. Mereka siap untuk melakukan team fight bersama-sama. Ada wave minion di bagian tengah. Belum ada satu objektif pun yang berhasil dirubuhkan oleh pemain dari arah ke sana. Sugarnya 806. Dia memang harus benar-benar jaga posisi cuy. Harus. Kalau sampai celengannya pecah, ini masih menit 10 menit masuk ke 10 sebentar lagi gitu. Celengannya masih akan sangat-sangat berguna sekali, kecuali nanti masuk menit 20 ya. Network kayaknya udah nggak ngaruh-ngaruh banyak lagi karena seluruh item-item pun pastinya udah bakal imbang gitu loh. Nah, itu dia. Kalau ngomongin late game, kayaknya Joji sih yakin banget Ising Choji mengarah kepada RRQ di late game. Karena kenapa? Selama Takanya bisa ngematiin pergerakannya, Choi, itu udah cukup banget untuk mengurangi damage yang sangat besar dari RBR kepada RRQ, Pak Pulung. Yap, itu dia. Coy, wede, gig pam, iya, nggak apa-apa. Emang yuk kita lihat lagi nih, mereka semuanya udah set up posisi. Blaze-nya masih berusaha untuk bisa mendapatkan farmingan lewat monster jungle yang ada. Lalu wave minion di bagian tengah, Kajanya udah set up posisi juga. Ada Popolengkupa, udah jalan perlahan. Popheusnya hanya melihat aja bagaimana wave minion di bagian atas. Mereka coba untuk menstabilkan wave minion, ini dia disiplin wave-nya agar bisa langsung menyerang lewat 3 lane sekaligus. Yap, dan ini dia Lordnya langsung bergerak ke area top lane. Akankah RRQ Sena masih berhasil untuk mempertahankan high ground defense-nya? Karena ini benar-benar turretnya satu demi satu dirontokin oleh Rebellion. Dan Lordnya mencoba untuk di-clear aja, mencoba untuk ditahan aja oleh RRQ. Begitu pula dengan adanya satu buah ammo Vended ke arah seorang Kaja. Swallow-nya terlalu dive in ke area turret, tapi begitu pula digantikan satu untuk satu oleh seorang Warlord. Tapi masih berusaha untuk ditahan aja di area top lane, tapi ternyata nggak bisa. Lordnya berhasil menghilangkan satu inhibitor turret, langsung bergerak ke area mid lane dan juga bottom lane, mencoba untuk memanage wave minionnya, tapi Azoa terkena star power lockdown. Dan One Welcome-nya terkonek ke arah satu orang dari pemain RRQ, mencoba untuk dibantai aja, menjadi samsak seorang Taka di area depan, tapi masih terlalu sustain, masih bisa kembali lagi dengan ada star power, adanya Stardust Dance yang dimiliki oleh Esmeralda. Dan ini merupakan Rebellion harus set up ulang sih. Gak mau terlalu dipaksain karena Lordnya juga udah berhasil di-clear ya, Pak Pulung. Iya, ini bagaimana mereka masih bisa mempertahankan. Tadi ada aksi yang sangat gemilang juga dipertahankan oleh Sugar, di mana Shadow Kill-nya itu ikut masuk ke dalam base turret yang dimiliki oleh pemain RRQ Sena. Loh, untung dia masih bisa balik tadi kuat Shadow-nya ke belakang. Coba tadi kalau dia nyaman dan dia menetap di sana, akan terjebak dia di dalam relung hati yang paling dalam itu harusnya. Tapi I'm offended, udah ada Holy Baptism, udah ada 3 ultimate tadi yang baru saja langsung keluar begitu aja. Ini akan menjadi sebuah informasi yang sangat-sangat nikmat untuk pemain dari RPR. Kenapa? Karena mereka hanya tinggal mencicil-cicil aja. Cooldown pastinya terjadi dalam tiap rentetan skill yang dimiliki oleh pemain dari RRQ Sena. Dan sekarang Takanya berjiwa seorang diri untuk bisa masuk ke bagian depan dengan standar yang dia miliki. Tapi malah diputar cicilan, dilepehin. Hilang sudah Takanya. Hanya menanti minion yang masuk. Wipe out sudah. Kemenangan akan menjadi milik dari RPR. Wow. Masih bisa memanjangkan nafasnya lagi dari Rebellion. Kali ini berhasil mengantongi 1-1 bahkan dan memaksakan adanya game yang ketiga.